Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Istanto, Unit Kerja SMP Negeri 3 Simpang Jernih, CGP Angkatan 8, Kabupaten Aceh Timur. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui bersama, Ki Hajar Dewantara telah menyumbangkan pemikirannya melalui trilogi semboyan pendidikan, yaitu Ing Harso Sungtunodo di depan memberikan contoh, Ing Madyo Mangunkarsyo di tengah memberikan semangat, dan Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Ketiga trilogi semboyan pendidikan tersebut tentu saja hingga sampai saat ini masih digunakan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari yang dimuat dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Adapun pemikiran Ki Hajar Dewantara yang patut kita apresiasi, yaitu Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran otherwise adalah bagian dari pendidikan, sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau offloading memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan diri dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Yang kedua, adanya dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Selanjutnya lanjut ke kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dalam mengimplementasikan kodrat alam dan kodrat zaman ini, tentu saja kita tidak bisa menyamakan mendidik di daerah pegunungan dan di daerah pesisir. Begitu juga dengan kodrat zaman, kita tidak bisa menyamakan antara pendidikan pada zaman dahulu dengan zaman yang sekarang. Tentu saja hal ini memiliki perbedaan yang sangat kentara, meskipun keduanya sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu mencerdaskan kehidupan masyarakat Indonesia. Yang terakhir dalam pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya ataupun psikomotorik. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Oleh sebab itu, kerjasama antara lembaga pendidikan dan orang tua sangatlah penting untuk menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik.
Implementasi demonstrasi dalam pembelajaran sehari-hari dapat dinyatakan dalam profil pelajar Pancasila.